2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca bergantian yang dimulai oleh saya. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memainkan tangan ke arah Nabi dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari mata anak-anak, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melakukan engkau dan bapa ini dan tangan Raja Asyur. Aku akan memberi bapa ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami pada hari ini berkumpul bersama dalam suatu sukacita, dalam suatu ucapan syukur karena kebaikan-Mu. Kami bisa hadir bersama pada hari ini, dan kami rindu untuk mempelajari firman-Mu akan maksud dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami dari pelajaran firman Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhir, dan kami serahkan waktu selanjutnya Engkau-lah yang memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini adalah satu kisah Raja Hizkia, ya, di mana Raja Hizkia ini memimpin suku Yehuda, ya, dari suku Yehuda, kerajaan selatan, ya, ada kerajaan utara, ya, kerajaan Israel sempat terpecah, ya, jadi kerajaan terpecah di zamannya anaknya Salomo, ya. Dia terpecah karena Salomo raja yang berhikmat, tapi akhirnya tidak berhikmat, ya, karena dia banyak wanita, ya, banyak wanita, dan wanita-wanita itu dari bangsa-bangsa lain. Dia menikah dengan wanita dari bangsa lain, dan akhirnya membawa dia condong kepada berhala-berhala, sehingga Tuhan memecahkan kerajaannya sehingga menjadi dua, ya, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan, ya. Jadi Hizkia adalah bagian dari kerajaan Yehuda, ya, kerajaan Israel, raja Yehuda, ya. Nah, dikatakan di sini ada satu masalah, ya, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia. Ya, Hizkia dalam kondisi sakit, ya, dia dalam keadaan yang sakit, dan disampaikan pesan bahwa engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi, ya. Ini perintah firman Tuhan kepada Hizkia, diberitahu, kasih tahu keluarga kamu, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi, ya. Lalu Hizkia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya menyembuhkan dia, ya, menyembuhkan dia dan memberikan umur, ya. Katanya berapa di sini? Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, ya. Nah, di sini kita bisa belajar kebenaran-kebenaran, ya, di mana Allah yang menciptakan manusia itu memberikan kepada manusia suatu kehendak bebas, ya. Keinginan kita maunya bagaimana, gitu, ya. Tuhan menghargai kepilihan kita, gitu. Tuhan punya kehendak begini, engkau akan mati, tapi dia, ya, memohon pada Tuhan, tolong Tuhan, saya sudah berlaku baik di hadapanmu, ya. Sebenarnya di hadapan Tuhan, ya, nggak bisa kita membanggakan kebaikan kita, ya, sebenarnya. Aku sudah setia kepada Tuhan, ya, sebenarnya tidak bisa membanggakan seperti itu. Tapi Tuhan baik sekali. Dia mendengarkan doa Raja Hizkia yang disampaikan kepada Tuhan dengan kesungguhan
pertumbuhan hati dengan menangis kepada Tuhan. Dan baru Nabi Yesaya keluar gitu ya, belum keluar bahkan ya, belum keluar, tiba-tiba datang firman Tuhan, balik lagi kembali kasih tahu, umurnya diperpanjang, kau akan sembuh gitu. Ya, jadi kita bisa belajar dari sini karena masalah sakit penyakit adalah bagian dari manusia ya. Semakin kita bertambah usia, semakin kondisi kesehatan semakin menurun ya. Itu kita mengalami sebagai manusia. Bagaimana kehendak Tuhan dalam kita mengalami sakit penyakit ini? Sebenarnya Tuhan sendiri ya, kalau kita melihat kehendak Tuhan adalah ingin kehidupan kita sebenarnya semuanya sehat ya, baik rohani kita ya, jiwa kita, jasmani kita ya sehat ya. Itu Tuhan ingin seperti itu. Tetapi ini menjadi rusak gitu. Artinya gini, Tuhan menciptakan manusia adalah untuk suatu kehidupan yang bahagia. Pada waktu diciptakan itu adalah kondisi bahagia, di mana persekutuan antara Allah dan manusia betapa indahnya gitu. Ya, di mana kita bisa mengenal Allah yang maha baik dan manusia yang diciptakan diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Ya. Hanya manusia harus berpaut pada Tuhan, harus bergantung pada Tuhan, harus mengikuti nasihat Tuhan, harus mengikuti kehendak Tuhan, harus memilih Tuhan dibanding yang lain. Dan karena adanya kehendak bebas itu perlu adanya ujian. Ya, jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu diuji oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk menguji manusia. Apa yang kau inginkan, hatimu apa gitu. Nah, tapi sayangnya manusia memilih untuk apa? Melanggar perintah Tuhan dan dia berdosa. Ya, dan dia berdosa. Jadi masalahnya di situ adalah masalah dosa. Nah, akhirnya masalah dosa ini merusak semuanya. Ya, termasuk kesehatan kita secara fisik kita makin melemah begitu. Tetapi di sini kita ada satu kisah yang luar biasa ya, di mana Raja Hizkia ini sakit dan tidak akan sembuh gitu. Nah, kalau bicara udah nggak sembuh lagi udah nggak ada harapan gitu. Mungkin dokter tanda tangan gitu, ini nggak akan sembuh gitu. Tapi Hizkia dia memohon kepada Tuhan, kepada pribadi yang tepat, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam semesta, dia memohon kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan menjawab doanya, gitu. Doa Raja Hizkia disembuhkan. Dan di situ jadi adalah Tuhan menghargai ya keinginan kita, gitu ya. Dan Tuhan bisa menjawabnya, gitu ya, bisa menjawabnya. Ya. Tetapi banyak juga ya orang-orang yang para hamba Tuhan misionaris yang pelayanan ke daerah-daerah, ada juga mengalami apa? Ya, mengalami kondisi sakit dan meninggal itu. Ya. Nggak sedikit itu ya, cukup banyak gitu ya. Jadi dalam pelayanan kena malaria meninggal gitu ya, bisa terjadi seperti itu. Tapi itu bicara kehendak Tuhan. Ya. Tetap kita memohon doa kepada Tuhan. Tapi apa yang bisa kita pelajari kembali adalah kita melihat berikutnya di dalam 2 Tawarik. Dua Tawarik kita lihat di ayat ke-32. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26 ya. 24 sampai 26 saya membacakannya. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Nah, di ayat 25-nya, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya, setelah umurnya diperpanjang, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kisah ini adalah ternyata Hizkia akhirnya tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya. Ya. Jadi di sini kita bisa ini ya melihat manusia ya. Manusia itu tidak
manusia itu bisa berubah ya, tidak bisa berubah begitu. Dan kita harus mengucap syukur seharusnya ya ketika Tuhan memberkati kita ya menjodoh kita. Tapi akhirnya Hizkia apa? Berdosa kepada Tuhan dengan apa? Dengan dia sombong gitu ya, dia menjadi berlaku angkuh ya. Dia menjadi angkuh, jadi sombong gitu ya. Karena Tuhan perpanjang malah dia jadi sombong gitu ya. Nah, itu jadi ada satu kesalahan yang dia buat. Ketika umurnya diperpanjang, dia malah berbuat kesalahan. Dan berikutnya yang fatal adalah kita lihat di dalam pasal 33. Ya. Pasal 33 ayat pertama. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, Manasye ini adalah anaknya Hizkia. Ya, Manasye ya. Anak Hizkia. Umurnya 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ya, berarti 12 tahun, berarti sedangkan Hizkia umurnya tadi diperpanjang 15 tahun. Jadi dalam masa perpanjangan usia ini, ya, Hizkia mendapatkan anak namanya Manasye. Ya, kalau 12 tahun berarti 3 tahun kemudian dapat anak Manasye ya, berarti Manasye dapat anak Manasye. Nah, apa yang terjadi terhadap Manasye ini ya? Apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang kedua. Jadi ini anaknya Hizkia. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat ketiga, dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Dia membangun mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Aserah, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Wah, ini parah ya. Ayat yang keempat, dia mendirikan mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 5, dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua perataran rumah Tuhan. Ayat yang ke-6 yang sangat tragis. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Dia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Bayangkan, kalau Hizkia menerima kehendak Tuhan, kamu mati, kamu kasih tahu, ya sudah saya terima, terima kasih dari kasih umur, dari sudah memerintah sebagai raja. Terjadi nggak ini namanya Manasye ini? Nggak terjadi ya. Anaknya begitu jahat ya. Lanjut lagi di ayat yang ke-7. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Ya, ayat yang ke-8, aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuberitakan kepada mereka dengan perantaran Musa dan segala hukum, ketetapan dan peraturan. Ayat yang ke-9, tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan Tuhan dari depan orang Israel. Kejahatannya berlipat-lipat ya. Dia mengajak seluruh orang Yehuda itu, penduduk Yerusalem, untuk melakukan kejahatan lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan oleh Tuhan. Ya, di sini ya. Dan pemerintahan Manasye ini paling lama, raja paling lama memerintah ini ya, 55 tahun. Wow, umurnya pemerintahannya lama sekali, 55 tahun dia pegang gitu ya, dengan begitu banyak kejahatan. Tapi akhirnya nanti si Manasye bertobat ya. Akhirnya Manasye bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Dia bertobat, tapi anaknya tetap jahat, penduduk Yerusalem tetap jahat ya, tetap berdosa kepada Tuhan. Karena apa? Efek dari perbuatan Manasye sebagai raja mempengaruhi penduduk Yerusalem dan juga untuk anaknya juga ya, sehingga tidak ada keteladanan bagi mereka, sehingga akhirnya rusak semua ya. Akhirnya Tuhan harus menghukum bangsa Israel, ya, suku Yehuda dan semua masuk ke pembuangan itu ya, pembuangan ke Babel ya, 70 tahun, jadi hukum
mendukung Tuhan. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita mau pelajari ya. Jadi kalau kita lihat kisah seperti ini adalah panjang atau pendek umur bukanlah suatu masalah ya sebenarnya ya. Panjang atau pendek umur kita di dunia ini bukanlah suatu masalah ya. Karena kita melihat contohnya Raja Hizkia yang meminta umur diperpanjang gitu ya. Dan Tuhan kabulkan. Tapi apa yang terjadi malah banyak masalah yang dialami ya. Bahkan bangsa itu jadi berdosa kepada Tuhan. Nah, jadi bukan berapa lama kita hidup, ya, bukan berapa lama kita hidup dan sering kali terjadi ya, kadang-kadang bisa terjadi ya orang-orang yang sakit malah lebih panjang umur ya daripada orang yang lebih sehat begitu ya. Dan saya sering kali mendengar dari Pak Pri ya menceritakan keluarga saudaranya ada yang lebih muda dari Pak Pri ya, ada yang meninggal dari ibu juga ya, kabar-kabar seperti itu ya. Jadi bukan intinya bukan berbicara panjang umurnya kita itu yang jadi satu masalah ya. Ya, nah di sini ya. Jadi hidup di dunia ini bukanlah persoalan berapa lama gitu ya. Bukan itu yang utamanya, tetapi ada hal yang lebih utama yang harusnya kita sadari ya. Kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Ya, kita lihat 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, ini yang menjadi masalah ya. Bicara mengenai keselamatan, Allah menghendaki supaya semua orang selamat. Tetapi apakah semua orang yang hidup di dunia ini, entah yang umurnya pendek atau panjang, apakah mereka semua diselamatkan? Gitu, ya, jadi masalah di situ. Ya. Yang utama adalah apakah kita sudah mendapat jaminan kepastian masuk surga? Ya, baru kemarin ada kabar duka ya dari Ibu Christine ya, Ibu Christine, mamanya dipanggil Tuhan. Ya, paginya kabar ke saya, Pak tolong doakan mama saya sesak napas gitu ya, napas. Terus berapa jam kemudian mama sudah pulang ke surga. Dan saya tanya ke Gembala Are karena dilayani oleh Gembala Are di sana. Gimana kabarnya Pak Are di sana? Ya, mamanya sudah dipanggil Tuhan dan itu dalam perjalanan ya, dalam perjalanan ke rumah sakit itu meninggalnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Ya. Padahal minggu lalunya sempat bercerita kepada saya, nanti saya mau pulang ke Medan, ya Ibu Christine cerita sama saya mau ketemu mama gitu ya, akhir Desember ini gitu. Jadi nggak ikut acara di Bandung, di RAC, nggak ikut acara itu karena mau pulang gitu. Rencananya seperti itu. Tapi Tuhan punya kehendak yang lain gitu ya. Ya, itu ada hal yang kita tidak menyangka gitu ya. Itu tidak menyangka, padahal sakitnya itu kita belum nyampe 1 bulan ya. Saya dapat kabar hari Minggu lalu cerita mama saya hari Jumatnya yang minggu lalu, hari Jumat itu kena darah tinggi sampai 200, tensinya sampai 200 dan akhirnya harus kursi roda begitu ya. Dan karena ada masalah BPJS jadi nggak sempat ke rumah sakit gitu ya, karena diproses karena gitu ya, perlu diaktifkan lagi BPJS-nya. Baru kemarin kabarnya sesak nafas, kita doakan bersama. Pas siangnya sudah meninggal seperti itu ya. Nah jadi itu ada hal yang kita tidak bisa memastikan gitu ya. Belum nyampe 1 bulan dari sakit itu ya, sudah dipanggil Tuhan. Nah, itu adalah hal yang harus kita pikirkan. Itu bicara keselamatan masuk surga ya. Baru kemarin juga saya melayani juga seorang omah yang sudah umur 81 tahun ya, terbaring di rumah begitu. Makannya sudah pakai selang, jadi berbicaranya ya nggak jelas gitu ya, bicara nggak jelas, kadang kondisinya antara sadar nggak sadar gitu ya. Kita bicara agak sulit ya untuk kita dengan lancar ya dalam hal itu, tapi kita berusaha ya, kita berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya Oma Maria ini diyakinkan ya, supaya dia bisa percaya pada Tuhan Yesus supaya diselamatkan. Nah, kita yang hari ini ya, yang duduk di sini terutama, kondisi kita lagi sehat-sehat aja gitu ya, nggak kepikir akan hal itu ya. Kita nggak terbaring di rumah sakit gitu ya,
lagi kondisi oke-oke saja. Kita harus memastikan apakah kita sudah mendapat jaminan masuk surga. Ini hal yang sangat penting. Ya. Dan tentu ada masalah yang besar gitu ya. Ada yang masalah besar ya yang membuat kita ada ragu ya. Saya masuk surga nggak ya? Ada satu keraguan besar. Masalah apa keraguan besar itu adalah karena ada masalah penghalang besar itu dosa kita. Ya, dosa menjadi sebuah penghalang besar ya, dalam persoalan kita. Nah, dosa ini adalah suatu pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ya. Perintah Tuhan itu hanya dua disimpulkan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah Tuhan yang besar ini, yang utamanya begitu. Ya, manusia banyak pelanggan dalam hal itu. Ya, misalnya, oke lah secara kehidupan di dunia dia mungkin baik-baik saja, mungkin ya ada orang yang kita kenal, dia tidak kenal Tuhan Yesus. Ya, tapi dia punya kehidupan adalah kehidupan yang baik-baik aja, sama keluarga harmonis, hidupnya sukses ya. Saya juga pernah dengar kabar ya, dia nggak percaya Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya baik. Dia orang yang setia dengan keluarga, ya setia dengan keluarga, dia kerja keras, dia berhasil gitu ya, enak hidupnya gitu ya. Tentu ada masalah ya, tetapi dia bisa melewati itu gitu ya. Dan mungkin akhirnya dia merasa udah cukup saya nggak butuh Yesus gitu, siapa Yesus gitu, saya nggak tahu gitu. Hidup saya udah cukup fine gitu, saya ada masalah tapi saya bisa ngatasi gitu. Nah, jadi bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi bicara hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, itu dia tidak lakukan gitu. Padahal Tuhan yang menciptakan manusia, tapi orang yang ini tidak mau tahu mengenai Tuhannya gitu. Itu jadi satu masalah gitu ya. Begitu ya. Jadi bicara pelanggaran, ya pelanggaran. Nah, apa akibat dosa ini? Yaitu pelanggarannya adalah apa? Akibatnya adalah hukuman. Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ya, jadi dosa itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, pelanggaran ini adalah harus mendapat hukuman. Ya, karena ada pelanggaran dapat hukuman. Begitu. Ya. Jadi upah dosa dalam maut itu adalah kematian. Ya, karena kita berdosa maka kita akan mengalami kematian. Ya. Nah, tentu Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersama Tuhan. Ya. Jadi nggak ada tuh namanya kematian. Gitu. Pokoknya Tuhan ciptakan manusia untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ya, hidup yang baik, indah, bahagia. Namun karena dosa maka manusia mengalami kematian. Nah, saya mengambil contoh ilustrasinya adalah seperti lampu ini ya, lampu ini. Kalau aliran listriknya saya putus, maka apa yang terjadi? Aliran listrik saya putus, mati, ya, mati lampu. Nah, jadi sama, ketika manusia berdosa, dia memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Ya, kita yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, gitu ya. Sehingga kita menjadi mati gitu ya, karena memutus hubungan dengan Tuhan melalui perbuatan dosa kita. Ya, mati itu bicara mengenai keterpisahan dengan Tuhan ya. Lalu dan perbuatan dosa kita akan mengalami hukuman ya. Yang kedua bicara dosa bicara mengenai hukuman. Ya, Wahyu 20 ayat 11 ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 saya membacakan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, ada hukuman
Nah, hukuman ini berbicara mengenai satu ini ya, adanya pelanggaran. Ya tentu yang pelanggarannya sedikit maka akan dihukum sedikit gitu ya. Nah, ini keadilan Tuhan gitu. Jadi intinya adalah setiap pelanggaran terhadap hukum Tuhan, ya bukan pakai hukumnya sendiri-sendiri ya. Saya maunya kebenaran ini begini gitu, bukan seperti itu. Nah, tapi ada standarnya ya. Standarnya apa ya? Kebenaran Tuhan. Ya, standarnya kebenaran Tuhan ya. Nah, jadi dosa menyebabkan hukuman bagi kita yang berdosa karena manusia telah berbuat kesalahan. Perbuatan dosa, kejahatan menyebabkan manusia berdosa harus dihukum. Nah, harus dihukum. Oleh sebab itu perbuatan dosa tidak bisa digantikan dengan berbuat baik. Nah, bayangkan, kalau misalnya berbuat dosa bisa dibalas dengan kebaikan, diganti dengan kebaikan, dibayar dengan kebaikan, apa yang terjadi? Ya udah, saya berbuat dosa aja, nanti saya bisa ganti, bisa bayar. Ini akan terjadi kekacauan. Dunia akan penuh dengan kejahatan gitu. Ya. Pelanggaran harus ada hukumannya. Ya, tidak boleh dia diganti dengan kebaikan, dan itu tidak adil gitu. Ya. Kalau bicara perbuatan baik, apa yang didapatkan? Hadiah. Kalau bicara perbuatan kejahatan apa ya? Hukuman gitu, berbalik gitu kan. Gak bisa dibandingkan. Oh, ditimbang gitu, kejahatan saya, kebaikan saya, amal saya berapa banyak gitu ya. Gak bisa begitu gitu. Kejahatan bicara perbuatan dosa, pelanggaran, hukuman. Kalau bicara perbuatan baik ya hadiah ya. Kamu dapat ini, dapat reward gitu ya, dapat hadiah gitu. Demikian ya. Nah, jadi perbuatan dosa tidak bisa digantikan dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa dibayar dengan berbuat baik, amal, ibadah. Karena sifat dosa adalah pelanggaran di hadapan hukum Tuhan. Dosa itu pelanggaran ya di hadapan hukum Tuhan. Segala macam perbuatan baik apapun tidak dapat menghapus atau membayar dosa-dosanya. Jadi orang berdosa pasti mendapat hukuman. Gitu. Dan yang ketiga adalah bicara mengenai masuk neraka. Jadi dosa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, yaitu adalah suatu tempat yang terpisah daripada Tuhan. Dan neraka tempat siksaan, ya itu terpisah daripada Tuhan. Ya, jadi hanya ada dua tempat, sorga atau neraka. Orang berdosa masuk ke dalam neraka. Ya, gitu, hanya ada dua tempat saja. Nah, di dalam Yesaya 59, Yesaya 59. Di sini dikatakan ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan yang tiganya, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ya, jadi ini pemisah ya antara kita dengan Tuhan, ya dengan Allah itu adalah dosa kita ya, terpisah ya, sehingga itu tidak mungkin masuk surga. Ya. Dan manusia berdosa adalah sebenarnya posisinya adalah musuhnya Tuhan. Manusia berdosa itu musuhnya Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak mau tunduk pada perintah Tuhan. Gitu, sehingga tidak mungkin ya kita bisa masuk surga karena kita memberontak musuh Tuhan gitu. Jadi semua orang adalah orang berdosa. Saya, Bapak Ibu semua adalah orang berdosa. Kita akan mengalami namanya kematian fisik ya, dan kematian jiwa kita jadi terpisah daripada Tuhan. Kita akan mengalami menerima hukuman dosa karena kita ada berbuat dosa sesuai dengan perbuatan kita yang kita akan dihukum. Dan kita akan masuk ke dalam neraka, terpisah dari Allah selamanya. Bayangkan, selama-lamanya terpisah. Jadi masalah panjang pendek umur itu sebenarnya bukanlah persoalan yang utamanya gitu. Karena walaupun kita kepingin ada orang kaya ya yang bisa membayar dokter yang mahal, yang canggih, yang hebat gitu ya, yang punya peralatan medis yang canggih gitu. Ya kalau udah waktunya lewat ya nggak bisa gitu. Harta tidak bisa membeli nyawa gitu ya, tidak bisa.
Jadi kita semua adalah orang berdosa ya, dan kita akan mengalami kematian, akan menerima hukuman ya, di neraka, dan terpisah daripada Allah selama-lamanya. Ya. Lalu apa yang bisa dibuat oleh manusia kalau begitu? Ya, apa yang bisa dibuat oleh manusia? Tidak ada, ya. Tidak bisa, tidak ada pengharapan ya. Segala perbuatan baik, segala harta, segala doa-doa ya, ada juga yang percaya bahwa dengan doa-doa bisa mengurangi dosa orang yang kita kasihi yang sudah meninggal gitu. Dengan doa kita kirim doa-doa yang banyak gitu, supaya dosanya dikurangi. Sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena pelanggaran harus dibayar dengan penghukuman gitu. Ya. Jadi hanya ada satu pertolongan, itu dari Tuhan sendiri ya. Dari Tuhan Yesus ya, yang bisa menolong kita dengan cara Tuhan Yesus menjadi manusia dan dia rela mati di kayu salib ya, untuk menanggung hukuman dosa kita. Jadi ada penggantian ya. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bibirnya kamu telah sembuh. Jadi ini sudah sangat jelas ya, bahwa siapa yang memikul dosa kita adalah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia tanggung semua dosa kita itu. Di sini ya. Jadi dia bayar semua hukuman itu gitu. Jadi hukuman itu dia yang tanggung semua. Sehingga kita jadi free, jadi bebas gitu ya. Tidak lagi mendapat hukuman. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 1, jadi barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia tidak akan dihukum lagi. Inilah ya indahnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita akan mendapat jaminan tidak akan dihukum karena Yesus yang sudah dihukum. Kita tidak perlu lagi dihukum. Ya, jadi dosa-dosa kita sudah digantikan oleh dihukum, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Jadi barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan keselamatan. Jadi ini yang penting. Jadi bukan persoalan kita berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita saat ini ya, mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus dengan pasti gitu. Nah, tadi lagunya mengatakan bahagia ya, hari nan bahagia, bahwa dosaku aku diselamatkan, dosaku diampuni. Itu adalah hal yang sangat bahagia. Kita sangat bersyukur ya, kepada Tuhan ya, akan hal ini. Dan ini adalah sebuah kabar baik yang sangat menghibur ya, sangat menghibur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan mengenai karya Tuhan Yesus di dalam menyelamatkan manusia, itu sungguh luar biasa. Di kelas teologi saya bertanya, kalau hukuman dosa itu sudah Tuhan Yesus tanggung, kenapa manusia sekarang masih mengalami, orang-orang yang percaya ya, yang sudah percaya, masih mengalami suatu kehidupan yang sulit karena dosa, gitu, susah gitu. Katanya sudah ditanggung semua, tapi kok bisa mengalami kesusahan kita di dunia ini? Masih ada sakit penyakit ya, karena kalau dosa sudah diselesaikan ya saya nggak sakit lagi gitu. Ya. Nah, jawabannya adalah keselamatan kita adalah sebenarnya ini berbicara mengenai janji nanti gitu ya. Oke, kita sekarang sudah mendapat jaminannya, yaitu dengan apa jaminannya? Adalah dengan pemberian Roh Kudus ke dalam diri orang percaya. Kita meyakini ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka kita mendapatkan Roh Kudus. Itu sebuah jaminan. Dan kita dijadikan anak-anak Allah. Status kita adalah anak Allah, orang kudus. Nah, kita harus meyakini ini karena dosa sudah selesai, sudah beres. Saya adalah anak Allah, orang kudus. Nah, tapi ini baru janji ya, janji. Belum nanti kita dapatnya gimana nanti ya. Pada saat nanti Tuhan datang kedua kali, atau kita meninggal terlebih dahulu, di
Di situ baru mendapat janji itu. Bahwa di situ ada tempat yang senang gitu ya. Di sorga nanti kita mendapatkan tubuh yang mulia, tubuh yang tidak pernah sakit, situasi lingkungan keadaan yang indah ya. Dunianya indah gitu. Di sorga itu ada suatu tempat yang sangat indah. Itu sebuah pengharapan gitu ya, bagi kita. Artinya apa? Dengan berita kabar baik ini dari Tuhan, kita tidak perlu memikirkan berapa lama kita hidup gitu ya, karena akan pusing gitu. Ya, jadi kita yang penting adalah kita bersyukur selalu. Ya, ketika kita bangun pagi masih bisa menghirup udara, kita bisa mensyukuri. Terima kasih Tuhan. Itu tinggal anugerah. Mau panjang mau pendek itu serahkan kepada Tuhan. Karena tadi kita melihat dia meminta umur panjang, ternyata apa? Keadaannya malah lebih buruk gitu ya. Waduh, ini banyak masalah ini. Bahkan keturunannya pun jadi ini kan, jadi masalah. Dan tetapi semuanya Tuhan juga menghargai pilihan kita. Pilihan kita. Kalau kita mau punya panjang umur, nggak masalah ya. Tuhan juga dengan doa kita gitu. Tapi kita serahkan sama Tuhan. Kita minta sehat, kita minta berkat. Tapi jangan juga melupakan tujuan kita. Kita mau minta panjang umur, kita mau minta sehat, berkat. Tujuannya apa gitu? Ya. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya apa? Nah, sebagai orang-orang yang sudah percaya ya, yang percaya kepada Tuhan, tujuan kita hidup adalah ya seperti Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ini ada beban, yang mati yang untung gitu. Ini membuat sebuah penghiburan bagi kita ya, yang mengalami kesusahan, bagi kita mengalami sakit penyakit gitu ya. Ini suatu penghiburan bagi kita. Ya, seperti teladan Rasul Paulus yang mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kau hidup, ya Kristus. Gitu. Dan bahkan di tengah-tengah penderitaan kita bisa bersaksi kepada orang gitu ya. Meskipun kita mengalami penderitaan ini ya, mungkin kesusahan hidup ya, sakit penyakit, kita masih bisa ada rasa syukur kepada Tuhan gitu, sehingga bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengajak. Yuk mari kita bisa mengenal Tuhan, sungguh-sungguh kita yakin kita sudah mendapatkan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus gitu. Ini suatu indah gitu ya. Dan Tuhan bisa juga gitu ya, bisa. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita, jangan khawatir gitu ya. Kalau Tuhan punya rencana, saya pasti umur panjang. Tuhan pasti mau pakai saya gitu. Nah, ini satu penghiburan ya. Kalau Tuhan masih memakai saya, masih pakai, Tuhan akan memberikan kita umur panjang. Tadi bicara mengenai tujuan kita ya. Tujuan kita apa? Adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita buka ayatnya 1 Korintus ya. 1 Korintus 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kita masih diberikan kehidupan di dunia ini, maka kita harus melakukan segalanya, bahkan makan dan minum pun gitu ya, buat kemuliaan Tuhan gitu. Ya, buat kemuliaan Tuhan. Kenapa demikian? Seolah Tuhan egois nih, kok semuanya buat dia gitu. Ya, kok semuanya buat Tuhan, buat saya yang mana gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kolose, kenapa semua itu untuk kemuliaan dia? Kolose 1 ayat yang ke-15. Kolose 1 ayat yang ke-15 dan 16. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan itu pun untuk Dia. Jadi wajar ya, memang dia segalanya dari Dia. Tetapi ada alasan yang sangat logis juga. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kehidupan. Kalau Dia sumber kehidupan, maka kalau kita menjauh daripada Tuhan, memutuskan hubungan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan mati.
Bicara mati bukan hanya bicara nggak rasa apa-apa. Bicara mati itu adalah keterpisahan dari Allah yang sumber kehidupan itu. Dan ketika terpisah itu, kita akan ada di neraka. Allah sumber kehidupan. Dan Allah juga adalah merupakan sumber kebahagiaan kita. Siapa yang bisa memberikan kebahagiaan kepada manusia? Tuhan. Orang-orang di dunia bisa menikmati berkat Tuhan, keindahan alam, ya, segala kebutuhan manusia bisa tercukupi, bahkan tubuhnya sendiri. Itu semuanya adalah dari Tuhan sebenarnya, gitu ya. Jadi Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber bahagia, dan sumber kebaikan. Di luar Tuhan tidak ada kebaikan. Dan di luar itu tidak ada kebaikan. Jadi hanya di dalam Dialah jiwa kita akan dipuaskan, dibahagiakan. Ini kuncinya. Karena di dalam Dia jiwa kita akan dipuaskan. Wow, ya, ini indah sekali ya. Tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya, yaitu apa? Kalau kita mau hidup menurut firman-Nya, ya, menurut firman-Nya. Oleh sebab itu, pastikan diri kita sudah diselamatkan, dan ketika kita bangun pagi, kita harus mengutamakan Dia. Bahwa Tuhan, terima kasih Kau sudah memberikan hari ini hari yang baru bagi saya untuk saya jalani. Kiranya saya bisa menjalaninya sesuai dengan firman-Mu, gitu. Dan itulah kebahagiaan saya. Kita buka ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan yang sesuai dengan kebenaran, ya, kebenaran firman Tuhan. Ya, demikian ya firman Tuhan. Biarlah kita semakin bersyukur ya atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan dengan anugerah dan cuma-cuma. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, mengaku diri Tuhan, saya adalah orang berdosa yang akan menerima penghukuman karena dosa-dosa saya. Dan saya mendengar kabar baik bahwa Engkau adalah Allah yang telah turun menjadi manusia. Engkau telah menjadi manusia untuk mati menggantikan saya dihukumkan di kayu salib, sehingga dosa saya diselesaikan oleh Engkau di atas kayu salib. Dan saya percaya hal itu. Dan sekarang kita yang percaya adalah disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang kudus, kita adalah orang benar. Bukan karena perbuatan kita benar, bukan karena perbuatan kita kudus, tetapi kita diberikan status oleh Tuhan Yesus di hadapan hukum Tuhan. Hidup kita kudus, hidup kita benar. Ini penting statusnya. Nah, secara diri kita belum sempurna. Yang kemarin kita bahas ya, waspadalah anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Mungkin masih banyak berhala di hati kita yang kita nggak sadari gitu ya. Ada hal apa yang kita lebih mengutamakan daripada Tuhan. Itu juga suatu dosa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita memiliki status kudus, status benar. Inilah yang membuat kita menjadi yakin kita pasti masuk surga. Itu suatu hal yang membahagiakan. Amin. Kita sangat bersyukur. Tetapi kita juga kepingin dalam praktek hidup kita mengalami kebahagiaan. Bagaimana kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan gitu ya. Karena kita benar-benar bayangkan Bapak Ibu ya, kalau ada orang di dunia ini yang mengejar ya harta, ya, mengejar kekayaan, ya, mengejar segala sesuatu yang di dunia ini, ya, mereka siang malam memikirkannya dengan sekuat tenaganya, gitu. Dengan tekun dia berusaha ya supaya sukses, supaya hidupnya lebih baik. Bayangkan kalau secara rohani kita bertekad, Tuhan, saya terima kasih sudah diselamatkan, dan saya tahu ini adalah kebenaran Tuhan, jalan hidup orang benar, ini adalah perintah Tuhan untuk saya jalani dengan baik, dan saya akan bahagia. Maka saudara akan mendapatkan satu berkat rohani lebih daripada apapun, ya, lebih daripada apapun yang di dunia ini. Dan pertumbuhan iman saudara akan terus meningkat gitu ya.
begitu ya. Jadi masalah umur kita serahkan sama Tuhan, amin. Jangan pusing ya. Ya Bapak Ibu Pri, ya, saya tahu apa ya pergumulan Bapak Ibu ya, harus pulang balik rumah sakit bahkan 8 kali ya Bapak Ibu ya, 8 kali harus ke rumah sakit itu satu hari kan. Kadang dokternya ada urusan sana sini jadi sampai malam-malam gitu. Ya segala usaha kita serahkan sama Tuhan. Ya, kita Tuhan berkati, tapi jangan terlalu pusing ya. Mau sakit ya udah sakit gitu. Tapi ya kita ada kesempatan kita bisa bersyukur, kita bisa bersaksi sama orang, itu suatu hal yang membahagiakan kita ya. Kita juga doakan untuk anaknya Pak Pri, Ibu ya, supaya Chris sungguh-sungguh percaya Tuhan gitu, ya, menerima Tuhan dalam hidupnya, ya juga punya pasangan hidup yang memuliakan Tuhan, itu suatu kerinduan kita ya. Kita juga rindu semua keluarga kita yang belum diselamatkan, mereka mengenal Tuhan. Disitulah ya tujuan kita minta Tuhan kasih saya umur panjang. Boleh? Boleh. Untuk apa? Untuk saya jalan-jalan. Untuk saya apa senang-senang? Tidak. Saya ingin dipakai Tuhan. Ada keluarga saya, orang tua saya, anak saya, saudara saya, teman saya belum diselamatkan. Saya rindu mau dipakai Tuhan. Itu adalah satu hal yang indah. Amin. Oke, baik. Teman-teman sampai di sini. Mari kita tutup di dalam doa.